Banyak netizen yang menduga pembunuhan itu dilakukan lantaran hubungan mereka tidak direstui. Netizen pun menduga ibunya terlalu bucin kepada sang kekasih karena seperti menutup-nutupi kasusnya tersebut. Hey, welcome to Septakid Disaster. Kembali lagi dengan saya, Septakid. Semoga kabar kalian sehat dan berbahagia selalu. Pemirsa, polisi mengungkap kronologi kematian anak artis Tamara Tiasmara, Raden Andante Khalif, di kolam renang Tirtamas Durensawit, Jakarta. Kekasih Tamara, tersangka Yuda Arfandi, membenamkan korban sebanyak 2 Polisi hari ini melakukan ekshumasi atau membongkar makam anak selebritas Tamara Tiasmara, Raden Andante di TPU Jeruk Purut, Jakarta. Tampak hadir kedua orang tua sang anak yakni Tamara dan Angger Dimas. Cerita kriminal kali ini datang dari kalangan artis Indonesia. Kasus yang hingga saat ini masih viral dan motifnya pun belum terungkap ke publik. Hingga menyita perhatian musisi luar negeri, dan ceritanya penuh dengan plot twist dan mengundang berbagai macam komentar dari netizen dengan teori konspirasi liarnya. Mari kupas tuntas. Kasus meninggalnya Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante masih meninggalkan misteri. Dengan berlinang air mata, Tamara Tiasmara membeberkan detik-detik melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan putranya. Melihat rekaman CCTV Dante dari awal sampai akhir, dia syok dan dirundung duka. Tamara Tiasmara mencoba legawa menerima kenyataan Dante tewas di tangan pacar sendiri, yakni Yuda, yang kini ditetapkan sebagai tersangka. Untuk yang belum tahu, Dante adalah anak dari pasangan artis Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Namun, mereka sudah bercerai. Kemudian Dante tinggal bersama Tamara, ibunya. Dante meninggal dunia pada Sabtu, 27 Januari 2024 lalu. Polisi lalu ungkap kronologi kematian korban. Dante diketahui sedang les renang. Namun, pada saat latihan berlangsung, anak Tamara Tiasmara itu sempat mengalami muntah-muntah. Akibat kejadian itu, korban dirujuk ke rumah sakit. Namun, nyawa korban sudah tidak dapat tertolong lagi. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan berenang untuk latihan membenam. Bertujuan latihan pernapasan, biar lebih kuat, tidak terlalu panik, dan tidak takut air. Dari hasil penyelidikan polisi, melalui analisis rekaman CCTV, didapati fakta Yuda telah mencoba menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Kematian anak Tamara Tiasmara sangat ironis sekali. Pasalnya, Dante dibunuh dengan motif tenggelam di kolam renang. Mulanya, Dante berada di pinggir kolam saat Yuda tiba-tiba datang dan menariknya langsung ke dalam air. Sebelum membenamkannya, Yuda sempat toleh kanan kiri untuk memastikan tidak ada orang lain yang melihatnya. Anak Tamara berada di dalam air lebih dari 1 menit. Bocah laki-laki itu terlihat berusaha keluar dari air.
tetapi berulang kali gagal. Yuda hanya mendiamkan Dante yang kesusahan di depan matanya. Setelah beberapa saat, Dante akhirnya berhasil muncul ke permukaan. Anak itu sempat terbatuk-batuk dan muntah. Diduga karena kehabisan nafas. Barulah pada saat itu, Yuda berusaha meminta pertolongan orang sekitar. Dan untuk yang belum tahu, anak perempuan yang ada di dekatnya itu adalah putri kandungnya Yuda dengan istrinya yang terdahulu. Dan yang lebih kejinya, seluruh kejadian itu dilakukan tersangka di hadapan anak kandungnya tersebut. Dari peristiwa tersebut, ayah kandung korban, Angger Dimas, merasa ada yang janggal atas meninggal anaknya sematawayangnya tersebut. Setelah kejadian itu, akun Instagram Yuda pun berganti nama akunnya hingga menghapus semua foto-fotonya. Sebelumnya, Dante pernah bilang ke ayah kandungnya jika ia sudah tidak ingin berenang lagi. Namun, tetap diabaikan oleh ibunya. Dan ternyata, beberapa hari sebelum kejadian, Tamara dan pacarnya sudah mengunjungi kolam renang tersebut. Saat ditanyai hal itu, mereka mengatakan hanya ingin memastikan air kolamnya bersih dan nyaman. Keanehan pun ditambah kenapa Dante diajak berenang di kolam yang dalam. Kemudian sang ayah berinisiatif untuk melaporkan ke polisi. Seandainya tidak ada yang berinisiatif melaporkan ke polisi, sudah tentu Dante akan dikatakan meninggal karena tenggelam. Dari kasus itu, polisi lalu melakukan pemeriksaan dan olah TKP, dan pacar Tamara Tiasmara yang bernama Yuda Arfandi saat ini ditahan di Polda Metro Jaya setelah ditangkap pada Jumat 9 Februari 2024. Kala itu, Yuda ditangkap di rumah kontrakannya di daerah Pondok Kelapa Duren Sawit saat bersangkutan sedang tidur. Kemudian, dia dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari perbuatannya tersebut, tersangka ini dikenai ancaman hukuman 20 tahun penjara dan hingga ancaman tertinggi adalah hukuman mati. Meskipun begitu, walaupun sudah dinyatakan bersalah oleh polisi, terdapat pula pembelaan dari pihak keluarga hingga teman-temannya. Dan plot twistnya, ternyata si Yuda ini pernah mempunyai masalah hukum. Sekitar tahun 2022, dia bersama teman-temannya dulu terlibat pengeroyokan terhadap Rico dan Rizky Bilar dan lainnya. Entah bagaimana ceritanya, namun justru para si korban pengeroyokanlah yang dipenjara. Dari situlah ayah korban, Angger Dimas, gencar mencari keadilan untuk putranya. Melalui Instagram, Angger Dimas menggaungkan tagar Justice for Dante untuk mengusut tuntas kasus kematian sang anak dan bisa mengetahui motif pembunuhan anaknya tersebut. Dan menariknya, kasus ini tak hanya menjadi perhatian netizen Indonesia. Justice for Dante juga menjadi sorotan musisi dan DJ internasional Steve Aoki. Dia juga ikut menyuarakan tagar Justice for Dante melalui akun Twitternya pada tanggal 6 Februari 2024.
Dukungan dari tokoh terkenal seperti Steve Aoki membawa lebih banyak perhatian terhadap kasus ini dan mendorong upaya untuk mencari keadilan bagi Dante. Angger Dimas yang mulanya diketahui sempat menolak autopsi datang ke Polda Metro Jaya beberapa hari setelah tanggal kejadian untuk mencabut surat penolakan autopsi jenazah sang anak. Tagar itu pun kemudian menggema dan mendapat dukungan dari banyak pihak. Lantas, apa motif pelaku membunuh anak dari pacarnya tersebut? Dan dari pihak keluarga dari Tamara pun juga sempat membuka open donasi untuk meninggalnya Dante. Terlebih, link tersebut menggunakan atas nama acara 100 Harian Dante. Tamara pun langsung menuai banyak kritikan dari netizen. Walaupun telah dijelaskan jika open donasi tersebut untuk Palestina, dan itu merupakan keinginan terakhir almarhum Dante. Namun, hal itu semakin membuat banyak yang bertanya-tanya dan semakin penasaran apa motifnya. Karena tindakan itu sangat berkebalikan dengan ayahnya Dante yang gencar ingin mencari keadilan atas kasus yang menimpa anaknya tersebut. Dari kejadian kasus Dante yang dirasa janggal ini, banyak sekali mengundang komentar netizen dengan berbagai teori konspirasi liarnya. Banyak yang heran melihat foto-foto ibunya seperti tidak merasakan terlalu sedih. Banyak netizen yang menduga pembunuhan itu dilakukan lantaran hubungan mereka tidak direstui. Netizen pun menduga ibunya terlalu bucin kepada sang kekasih karena seperti menutup-nutupi kasusnya tersebut. Hingga muncul teori liar ibunya pun terlibat dalam kasus ini. Kita tidak bisa menghakimi ibunya beserta keluarga karena kita tidak tahu apa yang mereka rasakan. Biarlah pihak kepolisian yang nanti akan membuka motifnya. Selamat jalan Dante. Surga tempat untukmu. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang kasus ini? Apakah kalian mempunyai pendapat lain? Jangan lupa utarakan pada kolom komentar dan subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.